Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Fakih, saya seorang mahasiswa di Timik Indodaya Sufana, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 2122 01009. Pada kesempatan malam ini, saya akan membahas tentang analisa perancangan sistem informasi untuk menjawab ujian tengah semester saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem. Sistem itu adalah sebuah serangkaian instrumen, serangkaian komponen yang bekerja saling terkait dalam sebuah relasi workflow untuk memenuhi goals, untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, sistem itu ibarat sebuah mekanisme kerja ya. Jadi ada proses seperti komputer, ada prosesor, ada mouse, ada mic, ada kabel, ada monitor. Nah, komponen-komponen itu kan bekerja saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu, apa yang diinginkan oleh usernya. Nah, kurang lebih gambaran sistem seperti itu. Lalu, bagaimana sebuah komponen itu bisa dikatakan sebagai sistem? Nah, di sini ada karakteristiknya ya. Yang pertama itu, karakteristik sistem itu ada boundaries. Boundaries ini adalah ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini itu mengcover. Jadi memagar semua apa saja gitu, membatasi sampai sejauh mana subsistemnya itu bekerja. Sebuah sistem itu dalam bekerja gitu. Nah, boundary dalamnya ada subsistem. Nah, subsistem ini adalah sistem fisik, sistem sistem terspesifik gitu. Jadi mereka ini bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing dan saling terkait melalui interface. Interface ya. Interface di sini. Interface itu adalah sebuah relasi. Jadi subsistem berelasi antara satu sama lain di dalam satu boundaries. Nah, lalu di luar boundaries itu ada environment. Environment ini adalah segala sesuatu di luar dari sistem itu. Seperti output, persepsi user, tingkat kepuasan user, tingkat kepuasan klien, seperti itu. Itu adalah masuknya ke environment. Jadi di luar dari kinerja sistem itu tersendiri. Lalu di dalam subsistem itu ada input, ada proses, ada output. Nah, input ini masukan gitu. Masukan ini akan menjadi yang diolah, akan diproses oleh subsistem itu. Lalu akan menghasilkan output. Nah, output ini akan diproses lagi oleh subsistem atau dikeluarkan ke environment seperti itu. Nah, ada karakteristik yang tidak terlihat juga seperti komponen dan goals. Kalau kita lihat dari gambaran ini, komponen itu nggak ada. Tapi sebenarnya tiap-tiap yang ada di dalam boundary ini, tiap-tiap yang ada di dalam gambaran, maksudnya di dalam gambaran ini adalah komponennya. Ini komponen ini saling berkaitan. Mereka mempunyai manfaat dan mempunyai kegiatan untuk tujuannya. Nah, goals itu adalah tujuannya. Semua sistem ini bekerja untuk mencapai apa? Nah, sistem itu harus punya goals. Kalau tidak, ya mereka nggak bisa bekerja. Mereka ngapain bekerja seperti itu kan? Itu nggak bisa dikatakan sebagai sistem kalau semua pekerjaan mereka tidak ada tujuannya seperti itu. Lalu di sini ada sebuah gambar. Ini menjelaskan sedikit ya bagaimana kaitan eratnya antara sistem tadi dengan yang ada di luar sistem, di luar boundary-nya tadi. Anggap aja the produk ini adalah sebuah sistem. Kita memiliki tugas untuk transaksi, manajemen, keputusan, eksekutif, expert, komunikasi, dan kantor gitu. Semua sistem-sistem ini harus dipenuhi. Harus ini jadi tujuannya gitu. Nah, siapa yang membuat ini? The players-nya yang memberikan input. Nah, ini ada sistem analysis and project management managers. Dia akan menyusun bagaimana transaksi bekerja, sistem transaksi bekerja, sistem manajemen bekerja, dan seterusnya. Dia akan menyusun gitu, menyusun projectnya, kerangkanya seperti itu. Nah, ada sistem owner, ada sistem user, ada sistem engineers, designer, ada sistem builders. Ini akan membantu sistem analisis project managers untuk membuat sebuah produk-produk ini. Nah,
Lalu ada proses. Proses ini adalah sebuah ya urutan ya bagaimana si produk ini akan dibuat. Ada project and process management. Jadi ada sistem innovation, ya inovasi dalam sistemnya, entah itu ada analisis sistemnya, ada sistem desainnya, ada juga sistem implementasinya bagaimana, implementasi sistemnya. Dan ada business driver. Business driver ini jadi pelumas lah. Bagaimana si sistem ini bisa berjalan untuk tujuan bisnis gitu. Nah, terus ada teknologi driver dan bagaimana si sistem ini dapat berjalan secara teknologinya gitu, diimplementasikan secara apa gitu kan. Kalau ada bisnis, bedanya apa ada bisnis sama ada teknologi ini? Kalau bisnis kan biasanya tujuannya ya, transaksi ini akan bertujuan untuk bisnis apa gitu, untuk model bisnis yang seperti apa gitu. Lalu ada juga yang misalnya manajemen sistem, kita akan sistem manajemen ini akan mengelola bisnis seperti apa gitu, dan seterusnya. Lalu ada teknologi drivers gitu. Teknologi ini bisa melingkup gadget, melingkup bentuknya, melingkup fiturnya, dan semuanya, segalanya. Jadi misalnya driversnya, kita punya sistem transaksi untuk handphone, gitu, untuk menghitung pemasukan dan pengeluaran dari sebuah perusahaan misalnya. Itu handphonenya itu, sistem yang dimasukkan ke handphone itu, teknologi driversnya ada di situ, seperti itu. Ya kurang lebih gambarannya kayak gitulah. Lalu selanjutnya, ini ada contoh real. Gambaran real dari bagaimana sebuah sistem itu bekerja ya. Jadi ada customer, ini ada front office system ya, ini bisa dikatakan sebagai front office system, ada customer, ada electronic commerce, relation management, ada CRM, di bawahnya ada ERP. Nah, ini yang langsung berhadapan oleh customer. Ini sistem-sistem ini yang langsung berhadapan dengan customer itu. Nah, mereka ini masuknya ke front office system. Kenapa disebut front office? Karena mereka berhadapan langsung oleh si user gitu, oleh si klien. Nah, kurang lebih kayak gitu. Makanya disebutnya front office, ada di depan. Lalu ada mereka di pertengahannya antara back office juga. Management Information and Decision Support System. Ini akan menjembatani dari kedua kegiatan yang ada di bawah. Nah, kita akan bahas belakangan dulu, kita akan bahas yang back office sistemnya. Ada Enterprise Resource Planning System. Nah, ini akan mengaruhi nih human resource-nya, sistemnya gimana, financial sistemnya gimana, manufacturing system gimana gitu kan, ada inventory system gimana gitu. Terus ada electronic commerce and supply chains, dimasukkan ke dalam electronics commerce and supply chains, akan langsung dihadapkan kepada supplier atau si usernya atau si produksinya gitu. Sebenarnya kan bisa ya, si supplier punya barang, lalu customer mau beli barang gitu. Tapi kan di prosesnya itu ada sebuah sistemnya. Nah, ini sistemnya ada di sini. Back office itu akan lebih mengarah kepada user yang menjalankan gitu. Mereka yang punya hajat untuk menjual produknya bagaimana. Nah, sistem-sistem yang ada di back office system ini akan membantu apa saja yang informasi yang dibutuhkan oleh si supplier. Lalu di front office system ini, marketing, sales, information, dan customer management system itu akan membantu customer apa saja barang yang dia butuhkan gitu. Semua dihubungkan oleh internet. Kurang lebih seperti itu gambaran. Lalu pada sebuah sistem, ketika kita mendesain sebuah sistem, itu ada frameworknya, ada cara kerja, ada kerangkanya gitu. Kerangkanya yang pertama itu adalah PEACE framework. Nah, kerangka ini digunakan untuk proses klasifikasi suatu permasalahan. Andai kata kita punya sistem nih, udah jadi, terus sudah digunakan gitu kan. Ini kan kita perlu kerangka untuk pengembangan seperti itu kan. Nah, ini kita melihat di PEACE framework ini, kita melihat peluang serta arahan yang ada di lingkup perancangan sistem. Yang pertama ada keandalan. Nah, keandalan dari sistem ini ketika berjalan bagaimana? 2, kelengkapan informasi data. Informasi datanya lengkap atau enggak? 3, nilai ekonomis. Apakah sistem ini sangat berguna untuk menjalankan sebuah bisnis? 4, ada pengamanan dan pengendalian gitu kan. Ada pengamanan dan pengendalian.
Apakah sistem ini gampang digunakan? Apakah security-nya bagus gitu untuk menyimpan informasi-informasi yang ada? Lalu yang kelima ada efisiensi, apakah penggunaannya sangat efisien? Yang keenam, apakah pelayanannya bagus atau tidak? Nah, jadi di PEACE Framework ini, kita itu menilai sebuah sistem itu, kita mengevaluasi sebuah sistem itu berdasarkan framework yang 6 ini gitu. Kita melihat feedback dari user, kita melihat feedback dari klien yang semuanya menggunakan desain sistem seperti itu. Nah, ini ada satu nih cara. Nah, PEACE Framework itu kan titik beratnya menggabungkan ya, digabungkan dengan nilai bisnisnya, dengan fungsionalitas bisnisnya itu bagaimana di dalam sistem itu, gitu kan? Lalu ada model driven. Nah, model driven ini agak unik ya. Driven model ini pendekatannya pakai abstraknya si klien dalam menyusun sebuah desain sistem gitu loh. Dengan memisahkan logika bisnis dan aplikasi. Misalnya kayak tadi gitu. Logika bisnisnya itu informasi harus terjaga gitu dan segala macam. Tapi secara aplikasi ini harus kelihatan lebih enak dilihat, lebih simpel dilihat gitu. Logika bisnis ini lebih ke user, aplikasi ini lebih ke klien. Nah, jadi mereka memisahkan dua aspek itu dalam menyusun sebuah desain sistem gitu. MDI ini dengan cara mendokumentasi fungsionalitas bisnis dan perilaku aplikasi termasuk user. Jadi semuanya tuh sorry ya, ini bukan user, ini klien. Jadi semuanya itu didokumentasikan secara terpisah gitu. Secara logika bisnisnya bagaimana, apa yang kita butuhkan gitu. Lalu perilaku aplikasinya apa yang kita butuhkan gitu. Dalam logika ini, aspek fungsionalitas bisnis itu maupun perilaku dapat berkembang gitu. Jadi karena emang mereka didata secara terpisah, mereka jadi bisa berkembang. Kita dapat bisa mengembangkan logika bisnis antara dengan perilaku aplikasinya itu kita bisa kembangkan secara maksimal tanpa saling terkait. Nah, kalau terkait, bedanya sama PEACE Framework tadi, kalau saling terkait kan kita punya pilihan. Kita nggak bisa melakukan ini. Misalnya, kita user butuh interface yang sangat lengkap, tapi kelengkapan itu nggak mengorbankan simplisitas gitu. Ya, nggak bisa begitu gitu. Jadi, kalau driven model itu tidak mengesampingkan itu semua. Mereka mendata semuanya secara menyeluruh, baru di model tuh sistemnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini alternatif dari PEACE Framework tadi. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih. Berikut ada nomor handphone dan email saya. Silahkan pengajukan pertanyaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.